kenikmatan yang tiada berbilang, kenikmatan yang tak terhingga, sehingga tak satu pun di antara kita yang dapat menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga di atas nikmat itu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan kita berlindung dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada manusia yang dicintai oleh Allah, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyarul ahibbah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, kumpulan hadis-hadis yang berisi tentang akhlak. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Pertemuan kita sebelumnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, wa khiyarukum li nisaihim, dan sebaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istri-istri mereka. Penggalan hadis ini Nabi sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelumnya bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan manusia yang terbaik imannya adalah yang terbaik akhlaknya, Nabi mengkaitkan dengan mereka yang terbaik adalah yang terbaik untuk istri mereka. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Siapa yang ingin menyampaikan mengapa yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istri mereka? Ada yang ingin mencoba mengoperasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istrinya? Karena wanita adalah sosok manusia yang difitrahkan oleh Allah memiliki kekurangan di dalam penciptaannya, dan itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Wanita dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kekurangan. Demikianlah fitrah mereka. Mana dalil yang menunjukkan akan hal itu? Mana dalil yang menunjukkan akan hal itu? Siapa yang tahu?
yang menunjukkan bahwa wanita memiliki banyak kekurangan. Baik. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi rajulin hazim." Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi rajulil hazim minan nisa. Tidak ada yang paling kurang dari akalnya dan agamanya, namun bisa mengalahkan seorang lelaki yang kuat dibandingkan seorang wanita. Aku tidak melihat manusia yang kurang akalnya dan agamanya namun bisa mengalahkan lelaki yang kuat dibandingkan seorang wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi rajulil hazim minan nisa. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak pernah melihat seseorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun bisa mengalahkan seorang lelaki yang kuat, yang cerdas dibandingkan wanita. Kelemahan lelaki adalah wanita. Lelaki bisa bertekuk lutut di hadapan wanita. Bahkan sesaleh apapun ujian besarnya wanita. Secerdas apapun lelaki itu, tetapi kalau sudah berhadapan dengan wanita, kalah. Padahal akalnya kurang, agamanya kurang, kata Nabi SAW. Nabi menyebutkan apa di situ? Aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal dan agamanya, namun bisa mengalahkan seorang lelaki yang kuat, yang cerdas dibandingkan seorang wanita. Yang perlu kita garis bawahi di situ, wanita kurang akal dan agamanya. Apa bukti bahwa dia kurang akalnya, kurang agamanya? Apa tandanya? Kurang agamanya, kalau datang haid nak sholat, datang haid nak bisa berpuasa, dia kurang agamanya. Kemudian kurang akalnya. Persaksian satu lelaki setara dengan 2 persaksian wanita. Persaksian seorang lelaki di pengadilan Islam setara dengan 2 persaksian seorang wanita. Satu orang persaksian lelaki setara dengan 2 persaksian seorang wanita dalam persidangan Islam. Sehingga apabila 2 orang wanita bersaksi berhadapan dengan 1 orang saksi lelaki, sama, tidak berat persaksian wanita. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya tentang sifat wanita, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Apabila engkau berbuat baik kepada wanita sepanjang masa, sepanjang tahun engkau berbuat baik kepada wanita, thumma ra'at minka syai'an, kemudian wanita itu melihat ada satu kekurangan dan kesalahan dalam dirimu, maka wanita itu akan mengatakan, tidak ada kebaikan dalam dirimu sedikit pun. Ini sifat wanita yang Nabi sampaikan di hadapan sahabat. Sifat wanita, kata Nabi, apabila kalian wahai para sahabat berbuat baik kepadanya sepanjang masa, sepanjang tahun, kau berikan nafkah, kau berikan dia pakaian, kau berikan dia rumah, kau berikan dia ini mobil, kau berikan ini segala macam, sekian banyak yang telah kau berikan untuknya, melayani dia, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian dia melihat ada satu kekurangan yang kita lakukan di hadapannya, ada yang tidak dia sukai, dia akan mengatakan, tidak ada kebaikan dalam dirimu sedikit pun.
Wanita itu fitrahnya. Ini lelaki merasa nggak yang seperti itu? Nah, lelaki, anak mau tanya sama antum ini, antum merasakan ini tidak? Soalnya anak nanya itu sama wanita, mereka mengatakan enggak Ustaz, enggak. Saya bilang jangan bohong. Nah, iya benar itu terjadi. Ini sering terjadi ma'asyar muslimin yang dimiliki Allah. Karena wanita tidak pandai mensyukuri pemberian suaminya. Nabi mengatakan apa? Aku ditampakkan oleh Allah api neraka, uritun nar. Ditampakkan oleh Allah kepadaku penampakan yang aku saksikan yang terjadi di dalam api neraka. Dan aku banyak menemukan penghuni mereka adalah wanita yang mendominasi. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Apakah karena mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka kufur dengan pemberian suaminya, tidak bisa menghargai pemberian suaminya. Lihat, sekian banyak yang diupayakan oleh suami untuk dia, banting tulang suami kerja untuk bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun sang istri tidak pandai menghargai keringat dan jerih payah seorang suami. Terkadang itu terjadi. Dan itu dirasakan ma'asyar muslimin yang dimiliki Allah, kekurangan pasangan hidup setelah menikah. Antum mengetahui kekurangan pasangan antum ketika kapan? Sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah menikah. Suami, oh ini rupanya kekurangan istri saya. Sang istri, oh ini rupanya kekurangan suami saya. Kapan dia mengetahui itu? Setelah memiliki. Antum ketika membeli barang, apalagi second, oh bagus, antum pakai sehari, oh ini kekurangannya rupanya layarnya nggak main, rupanya baterainya ngedrop, oh rupanya mobilnya ini ada kekurangannya, mesinnya ini rupanya kena banjir. Oh, baru terbongkar semuanya. Setelah kapan? Setelah antum memiliki. Dan antum memiliki istri antum, istri antum memiliki antum. Itu yang antum miliki dari pasangan hidup. Ketika antum telah memiliki, barulah antum menyadari, oh kekurangan dia ini, itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Banyak. Dan ternyata fitrahnya seorang wanita yang memiliki banyak kekurangan, tetapi tetap kita dituntut memperlakukan dia dengan cara yang baik. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, la yafrak mu'minun mu'minatan. Tidak sepatutnya seorang mukmin mencela seorang wanita yang mukminah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Apabila dia melihat ada satu akhlak, karakter yang tidak disukai oleh suami, maka dia akan ridha dari istrinya dari sisi yang lain. Tidak sepatutnya seorang lelaki mukmin mencela, menghina, merendahkan, mengejek, mencela istrinya yang mukmin wanita. Apabila dia tidak suka watak istrinya, kekurangan istrinya, satu akhlak dari istrinya, dia akan ridha dari sisi yang lain. Lihat, Islam mengajarkan kita untuk melihat kebaikan bukan kekurangan. Karena kalau kita selalu melihat dari sisi kekurangan, maka menjadi neraka. Tidak akan tenang. Yang ada mengeluh, yang ada penyesalan. Itu yang akan terjadi ketika dia selalu melihat kepada kekurangan pasangan hidupnya. Oleh karenanya Nabi mengatakan tidak sepatutnya dia mencela, menghina istrinya yang mukmin, wanita mukminah. Kalau dia tidak suka satu hal dari istrinya, dia akan ridha dari sisi yang lain. Nabi mengajak kita untuk merenungi sisi kebaikan mereka, kaum wanita. Memang dia punya kekurangan, tapi jangan dijadikan itu sebagai timbangan beratnya. Ya,
timbangan berat dia kebaikan-kebaikan dia. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada seseorang yang kita miliki, yang kita tahu kekurangannya. Islam tetap menuntut kita berbuat baik kepada mereka. Kepada orang yang sudah kita ketahui kekurangannya, aib-aibnya, apalagi kepada orang yang tidak kita ketahui aib-aibnya. Kalau kita sama istri dituntut berbuat baik, padahal kita tahu kekurangan dia, tetap dituntut berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada orang di luar yang kita nggak tahu aibnya, sangat berpeluang besar kita berbuat baik kepada orang di luar. Makanya kalau dia baik sama orang di dalam, insya Allah sama orang di luar lebih baik. Nah, kenapa? Karena orang di luar dia nggak tahu buruknya, ya. Tetapi orang di dalam kita tahu buruknya, kita tahu kekurangannya. Tetapi pengetahuan kita, ilmu yang kita ketahui kekurangan dia, tetapi Islam tetap menuntut kita untuk berbuat baik sama orang yang sudah kita ketahui kekurangannya. Apalagi orang yang tidak kita ketahui kekurangannya. Sangat lumrah kita berbuat baik kepada orang di luar yang kita nggak pernah tahu kekurangan dia. Ya, makanya terkadang seseorang tidak merasakan ketentraman di rumahnya karena dia tidak bisa menjadikan rumahnya sebagai surganya. Tetapi dia lebih nyaman di luar. Kenapa? Orang bermuamalah baik dengan dia. Ya, tetapi dia mengetahui keburukan istrinya, kekurangan istrinya. Apalagi dia melihat rumput tetangga lebih hijau, masya Allah. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin, pantaslah Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik untuk istrinya. Karena biasanya kalau dia sudah baik sama keluarganya, nomor satu keluarganya diperlakukan baik, maka insya Allah sama orang di luar jauh lebih baik. Baik. Inilah hubungan dan korelasi yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bazzar, Nabi mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi Nabi alaihi salatu wasalam adalah mengajarkan kepada orang-orang jahiliyah. Nah, Nabi diutus kepada orang-orang kufar Quraisy yang memiliki watak dan sifat yang tidak baik, jahiliyah. Nabi diutus kepada orang-orang yang jahil, bodoh. Nah, apa di antara kejahilan mereka? Perbuatan syirik. Mereka menyembah patung. Bahkan aneh, ya, yang mereka buat dipertuhankan. Mana yang lebih jahil dibandingkan orang-orang yang berbuat kesyirikan? Mana orang yang lebih zalim dibandingkan mereka yang berbuat kesyirikan? Makanya Allah mengatakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Yang dia buat disembah oleh mereka. Apa ini kejahilan yang seperti ini? Kebodohan apa yang seperti ini? Seharusnya yang lebih berhak disembah yang membuat patung, bukan patung itu yang disembah. Mereka membuat patung, setelah siap patung itu dibuat oleh mereka, mereka sembah patung itu. Ini yang menciptakan siapa? Yang diciptakan siapa? Yang disembah siapa? Yang menyembah siapa? Kejahilan yang luar biasa. Itu dikatakan jahiliyah, kaum jahiliyah. Siapa orang yang paling jahil? Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kebodohan. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Jahiliyah artinya kebodohan. Karena orang yang berbuat kesyirikan adalah orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh. Nah, Nabi diutus kepada kaum yang bodoh, orang-orang jahil yang menyembah patung dan berhala. Mereka membuat patung, patung itu mereka sembah. Ini kan luar biasa kejahilannya. Ya, siapa yang lebih berakal?
Orang yang membuat atau patung? Seharusnya manusia yang lebih berakal. Patung makhluk hidup atau mati? Benda mati, tetapi disembah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Nabi SAW diutus kepada mereka orang-orang jahil. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka. Mereka nggak punya akhlak, nggak punya adab dengan Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mereka sembah patung. Allah yang menciptakan mereka, yang mereka sembah patung. Allah yang menghidupkan mereka, yang menciptakan mereka, yang mereka sembah patung. Mana akhlak dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, faba'athahu Allah azza wa jal, maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajak manusia mengenal akhlak yang baik. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak kita kepada sesama makhluk dan ada akhlak kepada Sang Pencipta. Dan akhlak kepada Sang Pencipta itulah takwa. Ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah adalah memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Berakhlak baik kepada sama manusia, menjalin hubungan baik dengan sama makhluk. Menjalin hubungan baik dengan Allah akan mendatangkan kecintaan Allah, dan menjalin hubungan baik dengan makhluk mendatangkan kecintaan makhluk. Nah, maka seseorang yang memiliki hubungan baik dengan makhluk dan dengan Allah yang menciptakannya, maka dia akan menjadi orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk surga dengan itu. Wa yundhiruhum sayyi'al akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan dan berbuat kebaikan. Amma qawlan, adapun ucapan, faqad takatharat anhu al-ahadith fil hathi 'ala al-akhlaq al-kamila wal adab ar-rafi'ah wal hathi 'alayha. Adapun ucapan Nabi yang menunjukkan pentingnya berakhlak yang sempurna, adab yang mulia, sangat banyak sekali, dan penjelasan-penjelasannya telah Nabi sampaikan di dalam banyak hadis. Dan Nabi telah mengatakan di dalam banyak hadis apa yang Allah siapkan untuk mereka sebagai balasan atas akhlaknya yang mulia. Telah kita lewati hadis di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling memberatkan timbangan seorang di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan seorang di hari kiamat dibandingkan ketika dia memiliki akhlak yang mulia. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana akhlak beliau, maka beliau adalah qudwah lil alamin. Maka beliau adalah suri tauladan untuk seluruh makhluk-makhluk Allah azza wa jalla, bima wahabahu Allah min khuluq, atas pemberian Allah kepadanya berupa akhlak yang sempurna. Nabi SAW menjadi panutan bagi seluruh manusia karena pemberian Allah kepadanya berupa akhlak yang sempurna. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, memiliki ketinggian akhlak, memiliki akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling azim, yang paling besar. Dan ini pujian yang langsung Allah arahkan kepada Nabi-Nya, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang paling tinggi. Tidak ada akhlak yang lebih tinggi dari makhluknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. An Sa'ad bin Hisham bin Amir qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya ummal mu'minin akhbirini bi khuluqi Rasulillah SAW. Dari Sa'ad bin Hisham
bin Amir, beliau berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata, wahai ummul mukminin, kabarkan kepadaku akhlak Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Adalah akhlak Nabi SAW Al-Quran. Amma taqra'ul Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran Karim, di mana Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang tinggi dan besar. Ya, ini perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat, wa ma'na hadza, dan makna ayat ini bahwa Nabi SAW menjadi contoh di dalam Al-Quran. Setiap perintahnya, larangannya, kebiasaannya menjadi contoh dan tauladan untuk yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah komentar tentang firman Allah surat Al-Qalam ayat keempat. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang tinggi dan besar. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah bahwa Nabi SAW menjadi contoh yang terbaik di dalam Al-Quran. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kebiasaan-kebiasaannya, wa khuluqan tatabba'a, dan akhlak yang Nabi memiliki watak, wa taraka tab'ahul jibilli, dan Nabi SAW ditabiatkan oleh Allah meninggalkan semua yang buruk. Famahama amarahul Quran fa'alah. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, Nabi akan mengerjakannya. Wa mahma nahahu anhu tarakah, dan apapun yang dilarang di dalam Al-Quran, Nabi akan tinggalkan semuanya. Hadza ma'a ma jabalahu Allah 'alaihi minal khuluqil 'azim. Demikianlah yang Allah fitrahkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang besar. Minal haya'i wal karam wal syaja'ah, dari akhlak Nabi berupa sifat malunya, dermawannya, keberaniannya, wasafh, dan kelapangan jiwanya, wal hilmi, dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullin khuluqin jamil, dan semua akhlak-akhlak yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang mulia adalah apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu yang melayani Nabi selama 10 tahun. Kata siapa? Anas bin Malik. Fama qala li uffin qat. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku sekalipun ucapan uff. Nabi tidak pernah mengatakan uff kepada pembantu sekalipun, tidak pernah. Uff ini apa? Sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan ada yang diingkari. Sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan adanya pengingkaran. Kalau kita Nabi tidak pernah mengatakan sekalipun, kata Anas bin Malik, ucapan itu kepadaku. Padahal Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku atas apa yang aku perbuat, kenapa aku mengerjakan ini. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku sekalipun, ya, kenapa kau mengerjakan ini. Nabi tidak pernah mengatakan itu kepadaku sekalipun. Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'altahu, dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku
dari apa yang tidak aku kerjakan, kenapa aku tidak mengerjakan ini? Kenapa aku tidak mengerjakan ini? Pembantu ya, wajar majikan mengatakan kepada pembantu, kenapa engkau tidak membersihkan ini? Kenapa engkau tidak membersihkan ini? Tapi Nabi tidak pernah mengatakan itu sekalipun kepada pembantu. Selama 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inilah yang dirasakan oleh beliau yang melayani Nabi SAW. Wa kana ahsanan nasi khuluqan, kata Anas bin Malik, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khuzzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah merasakan lembutnya sutra dan khuzzan, sejenis pakaian yang juga terbuat dari bahan sutra. Aku tidak pernah memegang sutra dari sesuatu apapun jenis sutra itu yang lebih lembut dibandingkan tangan Nabi SAW. Di tangan Nabi SAW itu sangat apa? Sangat lembut. Nah, ada yang ya perawakan Nabi, kata Anas bin Malik, tidak ada sutra yang lebih lembut dibandingkan tangan Nabi SAW. Nah, wala syamamtu miskan wala itra, dan tidak ada minyak wangi misik ataupun parfum apapun yang lebih harum dibandingkan keringat Nabi SAW. Nah, jadi keringat Nabi itu apa? Wangi. Nah, ini sifat-sifat Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.